Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mrizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi syariah, hubungan syariah, Islam, dan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah. Di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang dimana diampu oleh Bapak Wirm Eka Putra. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, laporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf adat atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut beliau, akuntansi syariah ialah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya. Yang kedua ada menurut Sofyan S. Harahap. Dalam bukunya Akuntansi Islam, beliau mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin dan pemerintah Islam lainnya. Yang ketiga ada menurut Adnan M. Akhyar. Sedangkan Adnan M. Akhyar mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktik akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial, ekonomi, atau dalam tanda kutip al-falah. Yang keempat ada menurut Toshikabu Hayashi. Beliau menyebutkan bahwa akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia. Selanjutnya adalah hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah, berasal dari kata masdar hasaba yuhasbu, yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal kata, yaitu ahsaba, yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan. Juga berasal dari kata ihtiyasabah, yang berarti mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan. Juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkannya. Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan mizan sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungjawaban atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Namun secara umum prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban, kedua prinsip keadilan, dan yang terakhir adalah prinsip kebenaran.
Al-Quran juga menitik beratkan akuntansi pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan atau kitabah, dasar dan manfaatnya. Yang mana ayatnya itu yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat transaksi syariah terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, di antaranya bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah, dan tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Pada tahun 1991, Bank Muamalat didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, pengusaha Muslim, dan pemerintah. Sayangnya pada saat itu kinerja Bank Muamalat masih stagnan dan belum memiliki banyak nasabah. Perbankan syariah adalah industri keuangan Islam yang berasaskan pada prinsip Islam, akan tetapi tidak serta-merta hanya penduduk Muslim saja yang dapat melakukan transaksi pada perbankan syariah. Sebab secara spesifik, transaksi syariah berasaskan pada asas universalisme, yang berarti bahwa transaksi syariah dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya obligasi syariah atau sukuk, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, real estate syariah. Harus dipahami bahwa di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenankan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah serta sejumlah fatwa DSN MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah semakin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Untuk kesimpulannya yaitu akuntansi syariah dikenal sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam. Akuntansi syariah juga merupakan bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan umat muslim, sebab kemaslahatan akan dapat dicapai. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.